Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat pujian pertama kita, yaitu Roh Kudus tercurah. Kita sama-sama mau merasakan kuasa Roh Kudus yang tercurah di masing-masing rumah kita. Biarlah kita terus merasakan dan selalu mengucap syukur atas segala sesuatunya. Kudus tercurah. Berdiri di rumah masing-masing, kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih semangat lagi, kita angkat pujian, rasakan kuasa Allah turunlah. Lalu nanti kita sambung dengan pujian mendidih di hati. Ya, berikan sukacita yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu, karena Tuhan sudah memimpin kita sampai hari ini. 7 hari Tuhan sudah memberikan bagi kita. Saatnya kita memberikan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan pada hari Sabat ini. Hati
mendidih ya Bapak Ibu ya dalam hati kita masing-masing. Boleh dipersilakan duduk. Waktunya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, Kaulah Harapan. Kita mau sama-sama menyatakan dalam hati dan pikiran kita bahwa Yesus adalah harapan dalam hidup kita satu-satunya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga berharap kepada Tuhan setiap harinya, berharap bahwa Tuhan akan melindungi kita dan menjauhkan kita dari virus yang sedang menyebar di seluruh dunia ini. Sama kita siapkan hati dan pikiran kita, bukan dengan kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya minta Bapak Ibu untuk selalu berdiri. Sama-sama kita mempersiapkan pemahaman firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan. Kita akan pujian ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita dengan hormat Ibu Gembala untuk memimpin dalam. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Kita akan persiapkan hati kita untuk firman. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai dalam hidup kami, dalam menghadapi proses yang terjadi Tuhan seluruh dunia. Tetapi satu hal, kami mengucap syukur sampai saat ini Engkau Allah bersama dengan kami.
Berkati kiranya Bapak Gembala yang sebentar akan membawakan firman-Nya bagi kami semua. Memberkati kami, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, menghadapi hari-hari ke depan. Bersama dengan Yesus kami percaya ada kekuatan, ada kemenangan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, saudara, adalah satu kesempatan yang paling indah jika kita bersama-sama, yaitu datang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, ini satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam, yaitu kitab Kejadian, pasalnya yang ke-35. Mari kita membuka kitab Kejadian pasalnya yang ke-35. Mari kita bangkit berdiri saudara untuk membaca firman Tuhan ini. Perhatikan, saya akan membacakan, ya, saudara ikuti di dalam hati saudara. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-35, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ misbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat misbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyainya, mereka dan masing-masing, dan anting-anting yang ada pada mereka. Lalu Yakub menanam di bawah pohon yang dekat, pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya misbah di situ, dan dinamailah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ. Ketika ia lari terhadap kakaknya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Dalam firman ini kita melihat bahwa Tuhan yaitu menyuruh, memerintahkan, yaitu Yakub untuk pergi ke Betel kedua kalinya. Jadi Yakub sudah pernah ada di tempat ini. Waktu dia mengalami kesesakan, dia bermimpi bahwa Allah ada di tempat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ketika Allah yaitu memerintahkan Yakub ini pergi ke Betel, saudaraku, Yakub mengajak seisi rumahnya
dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ini juga merupakan sekaligus suatu contoh bagi kaum pria atau kaum bapak, ya, menjadi imam di tengah keluarga. Harus bisa memimpin orang-orang untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub memerintahkan, mengajak semua seisi rumahnya, yaitu untuk pergi ke Betel, dan mereka semua memberikan respon yang baik. Ya. Dengan ajakan Yakub ini, orang-orang seisi rumahnya memberikan satu respon, tanggapan yang baik sekali. Mereka mempersiapkan diri untuk pergi bersama-sama. Dan saudara tahu bahwa mereka, apa yang diminta oleh Yakub untuk pergi ke Betel, saudaraku, sebagaimana Tuhan minta kepada Yakub ini, yaitu untuk mendirikan satu Mizpah. Mizpah ini didirikan, saudara, untuk yaitu menaruh segala persembahan di atas Mizpah itu. Ya, persembahan karena keselamatan, persembahan karena penebusan dosa, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan harus di atas Mizpah itu ditaruh. Dan Yakub ini membuat Mizpah itu. Tapi bukan hanya itu saja. Lalu Yakub berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah bagianmu. Jadi pada masa itu pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam suatu kehidupan ini, dalam pergaulan, dalam yaitu berhubungan satu sama lain, itu ada pengaruh-pengaruh yang negatif, pengaruh-pengaruh yang membuat yaitu seseorang yang tidak disadari atau dengan kesadaran dia bisa masuk dalam satu perangkap ini, sehingga dia yaitu menerima sesuatu yang dia tidak sadari merupakan satu dewa, sesuatu benda yang dikeramatkan, sesuatu benda yang dianggap mampu yaitu untuk menyertai dalam hidupnya. Ya. Tentu bagi saudara tidak asing kata jimat. Ya. Itu sesuatu benda yang dimasukkan dengan mantra-mantra, dengan jampi-jampi di situ, lalu disimpan. Untuk apa? Untuk menjaga diri, supaya ada kekuatan dan sebagainya. Apalagi kalau pada masanya Yakub ini, tentu banyak melewati padang belantara, banyak yaitu di sekelilingnya hutan-hutan yang lebat dan sebagainya, menakutkan, sehingga perlu adanya sesuatu, ya, sesuatu yang mereka harus miliki. Tapi Yakub ini tentu dengan hikmatnya Tuhan, dia tahu bahwa di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah anak-anaknya dan orang-orang yang bersama dengan dia, yaitu ada sesuatu penghalang yang bisa menghalangi persekutuannya dengan Tuhan, yang bisa menjauhkan dirinya dari hadiratnya Tuhan. Itu sebabnya Yakub berkata, jauhkanlah dewa-dewa asing, dewa-dewa yang tidak dikenal, dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu diberikan kepada mereka. Buktinya saudara, anak-anak mereka menyerahkan cincin, menyerahkan gelang mereka, anting-anting mereka. Ini semua sudah diisi
oleh mantra-mantra, ya, sehingga mereka pakai, dia rasa kalau saya pakai anting ini saya nyaman, hati saya tenang, gitu kan? Karena itu pengaruh dari luar. Mungkin orang akan mempengaruhi anak-anak Yakub, ini kalau kamu pakai ini kamu akan kuat. Itu tuh tipu muslihat dari iblis. Itu adalah tipu daya dari kuasa kegelapan untuk seseorang tidak mempercayai kebesaran dan keperkasaan kekuatan Allah. Mereka percaya kepada yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu pakaian kekudusan kita. Kita nggak bisa pakaian orang yang dari luar untuk masuk dalam kehadirat Tuhan. Tidak. Itu sebabnya dikatakan tukarkanlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Berulang kali Yakub ini mengajak seisi rumah tangga, keluarganya dan orang-orang bersama dia, yaitu untuk pergi ke Betel. Dan berulang kali dia senantiasa menyatakan, aku akan mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya ya kita ini memberikan hidup kita kepada Tuhan, dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu merupakan suatu ibadah kita yang sesungguhnya. Kata Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12, saudaraku, bahwa kita harus mempersembahkan diri kita kepada Allah. Puji nama Tuhan. Baca saja ayatnya, saudara. Ya, mari saudara yang memegang Alkitab saudara baca dalam surat Roma pasal 12. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, apa yang Tuhan minta dari kehidupan kita? Mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kudus di hadapannya. Itu ibadah yang sebenarnya. Itu ibadah yang sejati. Itu sebabnya Yakub kepada seisi rumahnya meminta agar mereka menguduskan dirinya di hadapan Tuhan. Ya, menguduskan dirinya di hadapan Tuhan, agar Tuhan berkenan atas kehidupan mereka. Dan saudara tahu, tadi kita baca, waktu mereka pergi bersama-sama, yaitu ke Betel bersama dengan Yakub, lalu apa yang Tuhan lakukan? Setelah mereka menyerahkan segala sesuatu, mereka mentahirkan dirinya, mereka mengganti pakaiannya. Saudara, apa yang terjadi? Ayat yang berikut dikatakan, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyainya, yang dipunyai mereka, dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan, mengatakan kalau ditanam, saudara. Bagi kita segala sesuatu kita bisa serahkan di bawah salib Kristus, ya, supaya kita mendapatkan kasih karunia Allah dan pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu
apa yang sedang kita sembunyikan. Saya tidak tahu, tidak mengerti apa yang saudara sedang pikirkan, dan hati saudara tertuju kepada apa yang saudara simpan, yang saudara jaga baik-baik, yang orang lain tidak tahu. Seperti Yakub ini tidak tahu apa yang ada pada anak-anaknya, pada apa yang ada orang-orang yang ada bersama dengan dia. Dia sembunyikan sesuatu. Saudaraku, anting itu aksesoris, ya. Itu adalah perhiasan. Tapi kalau murni memang dibikin untuk perhiasan, aksesoris kayak gitu, itu bagus. Tapi kalau di dalamnya sudah ada sesuatu yang dimasukkan, di mantra, di jampi-jampi, itu akan menjadi jimat. Itu menjadi satu benda yang disakralkan, yang terus mengganggu sepanjang kehidupan manusia itu. Itu sebabnya Tuhan mau di tengah-tengah kita ada hidup dalam kekudusan, ada hidup dalam kesucian Allah. Manusia tidak melihat, tapi Tuhan yang maha tinggi melihat apa yang ada pada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan, supaya jangan datang penghukuman atas kita. Itu sebabnya kita harus sadar, ada hal-hal yang bisa mengganggu kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kita sulit berdoa? Mungkin ada sesuatu yang kita simpan. Kenapa kita sulit untuk beribadah kepada Tuhan? Karena kita belum meninggalkan kesenangan yang berdosa di dalam kehidupan kita. Kita masih terikat dengan kesukaan hobi-hobi kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin orang berkata, hobi apa itu? Mungkin ada orang yang hobinya, anak Tuhan hobinya judi. Ada anak Tuhan yang hobinya merokok. Ini rumah Allah, saudara. Ini Baitel yang sungguhnya. Baitel itu rumah Tuhan. Haleluya. Jadi Yakub membuat satu tempat mezbah agar Tuhan hadir di sana. Hadir di dalam hubungan persekutuan dengan Tuhan bersama dengan keluarganya. Jadi Tuhan tidak mau ada noda-noda kekafiran. Tuhan tidak mau ada noda-noda kuasa kegelapan sekecil apapun di dalam keluarga rumah tangga Kristen. Kita mengaku ikut Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam terang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita harus hidup seperti Dia hidup. Karena itu merupakan satu tuntutan dari Tuhan. Tuhan berkata dalam suratan Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, hendaklah kamu kudus, sebab aku yang memanggil kamu kudus. Jadi kalau Tuhan minta kudus, kudus artinya memisahkan diri dari segala yang jahat dalam dunia ini. Kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Saudara menjadi umat tebusan Tuhan. Saudara menjadi umat yang dapat beribadah dengan hati yang telah dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mari jangan kita lagi yaitu dicemarkan dengan perkara-perkara yang hina, ya, dari perkara-perkara yang tidak berguna, yang sia-sia. Tapi marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengisi hati kita bukan dengan perkara-perkara yang datangnya dari luar yang tidak berkenan tadi, seperti sesuatu yang dipercayai disimpan di anting-anting mereka, ya, menjadi berhala, disimpan di cincin mereka. Banyak sudah bagus orang pakai cincin, tapi kalau cincin itu ada sesuatu di dalamnya, lalu cincin itu selalu diandalkan, itu berbahaya. Itu menduakan Tuhan. Itu artinya tidak percaya kepada kuasa Tuhan.
Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, saudaraku, kita percaya, kita berjalan, walaupun mungkin tidak memakai cincin itu, saudara dengan yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Itu sebabnya saudara, setelah mereka menyerahkan segala sesuatu, saudara perhatikan ayatnya yang berikut ini. Ya. Setelah mereka menyerahkan segala sesuatu yang dimiliki, yang merupakan menjadi dewa-dewa, penyembahan-penyembahan pribadi mereka, yang sangat mengganggu Tuhan, yang sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Ya. Ini mendatangkan kutuk, bukan mendatangkan berkat. Kita membersihkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan menikmati berkat dari Tuhan sepanjang kehidupan kita. Kalau kita bermain-main dengan Tuhan dan menyimpan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara, Tuhan bisa murka atas kehidupan kita. Itu sebabnya mari saudaraku, dalam ibadah ini kita menata hidup kita. Melalui kebenaran firman Allah, saudara diingatkan baik-baik. Saudara mungkin ditegur ketika saudara menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu cepat serahkan kepada Tuhan. Kita bermuliakan. Puji Tuhan. Sesudah itu, ayat 5. Berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Amin. Tadinya mungkin dikejar rasa takut. Banyak orang lari dikejar karena bayangannya sendiri. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mereka simpan, yang menakutkan. Jadi selalu ada di dalam bayang-bayang. Aduh, kalau saya ini begini, saya itu begitu. Itu namanya bayang-bayang. Orang banyak takut dengan bayang-bayangannya sendiri. Karena apa? Dia menyimpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka dalam hidup yang tidak disetujui oleh Tuhan, yang jauh dari Tuhan, dari perkenanan Allah, sehingga dia takut dengan bayang-bayangannya. Padahal nggak ada matahari, tapi dia lari dari bayang-bayangnya karena merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Tapi Tuhan mau segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tahu melindungi keluarga Yakub. Tuhan tahu membentengi keluarga Yakub. Kota-kota di sekeliling, bukan hanya di sekeliling mereka, tapi kota-kota di sekeliling mereka, didatangkan satu kedahsyatan yang luar biasa. Mungkin Tuhan perintahkan malaikat-malaikat di kota-kota di sekelilingnya, sehingga orang melihat dan orang kaget, ada apa ini? Tidak bisa mendekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita takut kepada Tuhan dan menghormati Dia, menghargai Dia di atas segala-galanya, Tuhan tahu membela kita. Tuhan tahu menjaga kita. Ya, puji Tuhan. Tidak perlu penjagaan dari yang lain, tapi penjagaan kita dari Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, yang kita kenal dan kita puji sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang maupun selama. Itu sebabnya, mari saudara, kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, seperti keluarga Yakub ini. Betapa indahnya kalau mereka mendirikan Mizpah, dan apa yang mereka persembahkan, Tuhan menerima. Persembahannya berbau harum di hadapan Tuhan. Mereka telah memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu kita lakukan setiap waktu. Kita mengambil persekutuan dengan Tuhan. Dan jangan mau pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh perdukunan,
pengaruh-pengaruh dari perama, tukang jampi, orang pandai, orang pintar sebenarnya, yang seringkali disebut tanya sini, ditanya sana. Saudaraku, jangan masuk dalam hidup kita. Saudara punya firman. Raja Daud berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika aku mendengar firman-Mu, firman-Mu aku simpan di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah ini juga merupakan satu pagar bagi kehidupan kita, untuk menjaga hidup kita di dalam kekudusan dan kesucian yang Allah perintahkan bagi kita, yang Allah inginkan kita hidup dalam perkenanannya. Itu harus ada firman. Sebab dengan firman itu menerangi jalan kita. Firman itu yang memberikan petunjuk kepada saudara dan saya, sehingga kita dapat menyatakan apa yang Rasul Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Sehingga kita tidak seperti dunia, beda dengan dunia. Anak Tuhan harus punya perbedaan, sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Puji Tuhan. Lalu Yakub sampai kepada tempat yang bernama Luz, tanah Kanaan, yaitu Betel, dan ia semua orang bersama-sama dengan dia mendirikannya Mispa di situ, dan dinamainya tempat itu Al Betel, karena Allah telah menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Ketika Allah menyatakan dirinya kepadanya di situ. Puji Tuhan. Waktu dia lari dari kakaknya Esau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau pengalaman ini terus kita nikmati. Ya, kehadiran dan penyertaan Tuhan. Dan kita harus menjaga dari hidup kita ini dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi menguduskan diri kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya percaya kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, itu adalah bagian saudara. Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia akan melindungi saudara. Dia akan menyertai saudara. Dia akan menjaga saudara. Dia akan membela saudara. Saat ini pun dia tahu apa yang sedang Bapak Ibu saudara hadapi. Mari datang di Misbah itu. Kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan atas segala kesalahan, atas dosa-dosa kita dan kejahatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belum terlambat. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan seperti dewa-dewa asing, serahkan kepada Tuhan, supaya di dalam hidupmu ada berkat dan kasih karunia Tuhan menyertai kita. Luar biasa. Tuhan melindungi kita dan menjaga kita dari segala sesuatu yang memberikan, yang mempengaruhi hidup kita, rasa takut. Ini sekarang ini banyak orang rasa takut. Tapi ketahuilah, saudara dan saya datang beribadah, mendirikan Misbah bagi Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita. Tujuan hidup kita adalah Dia, Allah yang hidup dan kekal selama-lamanya, menyertai kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, dan percayalah saudara memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan, Tuhan yaitu memeluk kita. Tuhan, kalau saudara menghampiri Allah, Allah akan menghampiri kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan senang. Ya, ketika saudara sudah mempunyai niat, saya akan pergi beribadah, saya hari ini akan mempersiapkan diri saya akan beribadah di rumah saya masing-masing, karena memang dianjurkan untuk sementara beribadah di rumah masing-masing. Itu Tuhan sudah hargai, ya.
apalagi kalau saudara melakukan dengan ketaatan. Saya yakin Tuhan memberkati saudara sekalian, tidak sia-sia. Mari kita bangkit berdiri saudara, dan kita akan masuk dalam doa, menaikkan pujian dulu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Satu kesempatan yang indah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan bagi saya dan seisi rumah tangga kami. Kami datang kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengampunan. Di dalam Tuhan kasih setianya begitu indah, begitu dalam, dan begitu luas. Saudara, apapun yang saudara gumuli, saudara datanglah kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita menyimpang selama ini, hal yang tidak berkenan, saudara harus melepaskan itu di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan waktu yang sangat terbatas ini, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu hal-hal yang secara detail yang ada dalam kehidupan dan mempengaruhi kehidupan manusia ini. Tetapi melalui firman Allah yang singkat ini, saya percaya ini mengetuk hati kita dan responi firman Tuhan ini. Seperti keluarga Yakub, supaya Tuhan memulihkan, membaharui, dan memberkati keluarga ini dengan luar biasa. Dia yang mengatur hidup kita. Kalau kita mengatur hidup kita selalu gagal dan gagal. Tapi kalau Tuhan yang mengaturnya, saya percaya selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Selalu ada pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu kepada hamba-Mu Yakub pada masa dulu ya Tuhan. Firman itu juga untuk kami yang hidup di masa kini. Pengaruh dunia, pengaruh segala hal-hal yang buruk dan jahat seringkali ingin menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi setelah kami mendengar firman Allah ini, Tuhan tolong kami, berikan kekuatan dengan kekuatan Roh-Mu ya Tuhan, untuk menolak segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, untuk menjauhkan diri kami dari perkara-perkara yang menduakan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Dan biarlah hidup kami hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Tuhan
yang memanggil kami, yang memilih kami adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tanamkan setiap perkataan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepada Tuhan, supaya kami menjadi umat-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menegur kami, Engkau mengingatkan kami. Engkau Tuhan berfirman kepada kami, artinya Engkau mengasihi kami, supaya kami jangan jauh dari Tuhan, supaya kami selalu dekat dengan Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan berkati mereka Tuhan, lindungi, dan biarlah mereka mau membangun diri mereka, yaitu mezbah bagi Allah, mezbah bagi Tuhan. Persekutuan dibangun dalam setiap pribadi dan rumah tangga. Kami percaya akan dipulihkan oleh Tuhan hari-hari yang akan datang. Lebih lagi kami lebih mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kembali kita mau lari kepada siapa? Kita mau lari ke Betel. Di situ ada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan meluputkan kita. Kita tanggalkan dewa-dewa asing, apa yang ada di dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau itu dikuburkan, tidak ada lagi. Dan kita lihat firman Tuhan, Allah meluputkan anak-anak dan anak-anak, semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan, ya diluputkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita akan sama-sama menutup ibadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Bapa kami yang bertata dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhir ibadah ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu GPD Anugerah, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, yang pada saat ini bersama-sama beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai sepanjang minggu yang mereka akan lewati bersama dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan, setiap kegiatan dan aktivitas mereka, baik di kantor maupun usaha mereka di rumah, usaha di tempat lain dimanapun mereka, Tuhan kami percaya Engkau menyertai dan membela mereka, sehingga berkat Tuhan itu senantiasa mereka rasakan, dan nikmati, dan sebagai berkat yang menyenangkan hatinya, bersuka cita di dalam Tuhan. Sebabnya kami berdoa, kami percaya Tuhan di minggu yang akan datang Engkau akan himpunkan kami dalam setiap keluarga dan rumah tangga untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau cepat, yaitu menghancurkan kuasa iblis dan khususnya penyakit virus, ya Tuhan, yang menular ini, COVID-19 ini Tuhan, cepat selesai. Dan dari perkumpulan manusia di atas muka bumi ini, khususnya bagi bangsa kami ini Tuhan, kami boleh tetap beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita dan menerima doa berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga.
kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pimpinan, penyertaan dan damai sejahtera di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Biarlah kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Saya undang anak-anak, ya. Tommy, silakan kemari. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah GPDI Anugerah Kalibata City. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Amin.